Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya, Rusdi Maulana. Sebelum mengawali aktivitas Anda pagi hari ini, kami akan sajikan sejumlah berita aktual dan menarik. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Penyelundupan jutaan batang rokok ilegal digagalkan di kota Makassar. Harga cabai dan berbagai kebutuhan rumah tangga terus naik jelang Ramadan. Ratusan orang tua siswa yang belum pernah vaksin COVID-19 dijemput petugas di kota Parepare. Kita ke informasi pertama pagi ini. Masa buruh berunjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Selatan kemarin siang. Mereka mendesak agar para wakil rakyat tersebut membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai merugikan buruh. Masa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar pada Rabu siang. Secara bergantian mereka berorasi menyoalkan nasib kaum buruh. Mereka mendesak anggota DPRD Sulsel untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena dianggap tidak bermanfaat terhadap buruh. Setelah 2 jam berunjuk rasa, masa akhirnya ditemui salah satu anggota DPRD dari Komisi E. Salah satu perwakilan masa kemudian menyerahkan pernyataan sikap buruh kepada anggota DPRD Irwandi Natsir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan menyerahkan pernyataan sikap ini ke wakil DPRD yang telah menuju kita. Terima kasih. Ya. Kalian berdiri ya. Jadi Perwakilan anggota Dewan ini pun berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa ke pusat. Kenapa saya hadir di tempat ini? Di tempat makan tadi, saya dikritik oleh anak saya yang kebetulan juga mahasiswa. Dia bilang, Bapak kenapa itu teman-teman buruh tidak disikapi apa yang menjadi harapannya. Makanya saya hadir di tempat ini untuk bicara. Jadi perjuangan teman-teman sama dengan perjuangan mahasiswa, sama dengan perjuangan beberapa elemen yang sempat hadir dan sampai di DPRD Provinsi Selatan ini. Oleh karena itu menjadi haram jikalau anggota DPRD Provinsi Selatan tidak menindaklanjuti apa yang menjadi harapan dan inspirasi Usai pertemuan dengan perwakilan DPRD, ratusan massa buruh KSPSI langsung membuarkan diri. Mereka berharap tuntutan mereka segera terrealisasi, tidak sebatas janji manis para wakil rakyat. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kita ke informasi lain. Memasuki hari ketiga pencarian korban laka lantas yang terseret air Sungai Matalo di Kabupaten Tanah Toraja terus berlanjut. Tim SAR gabungan dari berbagai daerah memperluas wilayah penyisiran hingga 3 km dari titik jatuhnya korban. Pencarian korban laka lantas dilakukan di Sungai Matalo, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandasil, Kabupaten Tanah Toraja. Korban kecelakaan lalu lintas terseret Sungai Matalo ini belum ditemukan keberadaannya. Pencarian bahkan diperluas 2 hingga 3 km dari titik kejadian. Kondisi debit air sungai kian bertambah disertai air bercampur lumpur akibat hujan yang terus melanda daerah ini. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyusuri Sungai Matalo. Personil gabungan dari berbagai daerah ini melakukan pencarian di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi tersangkutnya korban. Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, dari TNI Polri, BPBD, khususnya SAR Brimob, dan Pom Air, beserta potensi SAR yang terdiri dari Kabupaten Nrekang, Tanah Toraja, dan Luwu. Untuk kendala hari ini yaitu curah hujan, derasnya air di sungai, dan keruhnya air. Untuk pola pencarian, kami membagi 3 tim dengan titik yang berbeda melakukan penyisiran sampai ke Desa Panak, kurang lebih jarak tempuh 3-4 km.
Pencarian korban bernama Amata Biti Kaka 61 tahun, salah satu dari 7 penumpang dalam kecelakaan minibus yang hilang kendali dan terjun ke sungai. 5 penumpang selamat dan seorang lainnya tewas. Hingga Rabu siang pencarian korban terus dilakukan hingga ke wilayah Kabupaten Nrekang. Wayudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Sebelumnya pencarian korban kecelakaan mobil di Sungai Matalu, Kabupaten Tanah Toraja terpaksa dihentikan sementara. Keputusan diambil karena cuaca buruk di sekitar lokasi kecelakaan. Pencarian korban kecelakaan minibus yang terjun ke sungai pada 20 Maret lalu dihentikan sementara akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Korban Amata Biti Kaka, 61 tahun, diduga terseret arus deras sungai Matalau membuat tim SAR kewalahan. Selain arus sungai yang deras, keruhnya air juga membuat penyelaman terkendala jarak pandang. Walau sempat menyisir sejauh 3 km dari titik lokasi terjadinya kecelakaan, pencarian tim SAR gabungan hingga Senin sore masih belum membuahkan hasil. Proses pencarian dihentikan sementara akibat cuaca buruk menyebabkan debit air sungai Matalu meluap dan berarus deras. Proses pencarian pun akan kembali dilanjutkan esok hari. Pencarian hari ini, hari kedua, kami dari tim SAR gabungan, Basarnas, TNI Polri dengan potensi SAR, berhubung karena cuaca tidak bersahabat, kami berhenti untuk sementara dan operasi SAR akan dilanjutkan untuk esok hari dengan waktu pukul 07.00. Demikian. Peristiwa kecelakaan yang terjadi pukul 3 Minggu dini hari ini diduga karena supir dalam keadaan mengantuk. Kendaraan dalam perjalanan dari Makassar menuju Kota Rantepao, ibu kota Toraja Utara. 5 dari 7 penumpang ditemukan selamat dan 1 orang meninggal dunia. Wayudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Ya, kita ke informasi lain. Penyelundupan jutaan batang rokok ilegal ke wilayah Sulawesi digagalkan Bea Cukai Makassar. Penyelundupan rokok ilegal asal Cina itu berpotensi merugikan negara hingga 915 juta rupiah. Bea Cukai Makassar menggagalkan peredaran 1 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Ratusan dus berisi rokok ilegal dari luar negeri ini dibawa dari Jakarta lewat jalur laut menuju Sulawesi. Namun pengiriman rokok ilegal terendus pihak petugas. Saat pembongkaran barang oleh jasa ekspedisi di Makassar, petugas akhirnya memeriksa pengiriman barang itu dan terkuak 50 dus berisi rokok tanpa pita cukai. Petugas terus mengembangkan peredaran rokok ilegal dan kembali menemukan 110 dus rokok ilegal asal Cina ini. Tujuan pengirimannya pun sama, ke wilayah Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang pria 41 tahun jadi tersangka atas kasus ini. Petugas terus mengembangkan penyelundupan rokok ilegal karena dari hasil penemuan saat ini, potensi kerugian negara bisa mencapai 915,1 juta rupiah. Berdasarkan informasi intelijen, tim P2 Bea Cukai Makassar mendapat informasi bahwa terdapat pengiriman rokok ilegal dari Jakarta yang dimuat dalam kapal Roro Dharma Rucitra 7 asal Surabaya yang tiba di Pelabuhan Baru pada tanggal 11 Maret 2022. Pada tanggal 12 Maret 2022, tim Bea Cukai Makassar melakukan pengawasan terhadap pembongkaran barang tersebut pada perusahaan jasa ekspedisi di sekitar Jalan Insinyur Stami. Kini tersangka penyelundupan rokok ilegal ditahan di Mapolres Pelabuhan Makassar. Ia terancam pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.